Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Zulfiana dengan PM 228101021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, kegiatan saya selama mengikuti MBKM di PT Mitra Talenta Group Accelerates. Nah, di sini ada pembahasan di sini ada dua, yaitu learning pad dan rekognisi mata kuliah. Nah, untuk yang pertama, learning pad, saya membahas tentang final project. Final project dalam program MSCB di PT Mitra Talenta Group berfokus pada analisis data transaksi kedai kopi selama tahun 2023 dengan berbagai tahapan penting yang saling berhubungan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola transaksi pelanggan. Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan keterampilan teknis dan pengetahuan yang telah dipelajari selama program MSCB. Memang proyek ini terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan data, pembersihan data, clustering data, evaluasi clustering, analisis hasil clustering, dan implementasi chatbot. Setiap langkah memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat memberikan hasil yang valid dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam konteks bisnis. Nah, di sini sendiri, untuk selanjutnya yaitu masuki pembahasan tentang rekognisi mata kuliah. Yang pertama yaitu rekognisi mata kuliah data mining. Mata kuliah data mining mempelajari konsep dan model data mining, melakukan proses preprocessing data, serta konsep klasifikasi dan clustering. Dalam program data science, konsep ini diterapkan pada final project. Data mining dalam konteks final project melibatkan serangkaian proses untuk mengekstrak informasi berharga dari data transaksi kedai kopi. Berikut ini merupakan langkah-langkah dan konsep utama yang terlibat dalam proses data mining. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, dalam proyek ini, data transaksi kedai kopi selama tahun 2023 dikumpulkan, mencakup informasi penting seperti tanggal transaksi, nama produk, harga satuan, total kuantitas, kota, dan presentasi diskon. Nah, untuk dalam proyek ini, dataset telah ditentukan oleh pihak mitra. Ada dua, yaitu transaksi kedai kopi dan sosial media post. Nah, di sini saya dan tim memilih dataset transaksi kedai kopi. Nah, yang kedua yaitu praproses data. Data perlu dipersiapkan melalui proses pembersihan dan transformasi, termasuk menghapus data duplikat, menangani missing value, dan mengubah tipe data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Normalisasi dan scaling juga dilakukan untuk memastikan data siap untuk algoritma machine learning. Nah, dalam praproses data ini di panel project, dataset sudah bersih, tidak ada data duplikat ataupun missing value. Nah, untuk yang proses yang ketiga yaitu exploratory data analysis atau EDA, dilakukan untuk memahami pola dan karakteristik dalam dataset. Ini melibatkan analisis, deskripsi, dan visualisasi data untuk menemukan hubungan antar variabel dan mengidentifikasi anomali. Nah, gambar yang di sebelah sini ada jumlah, rata-rata, ada minimal, maksimal tuh. Terus di proses keempat yaitu ada modeling. Setelah data dipersiapkan, langkah selanjutnya itu menerapkan teknik data mining seperti clustering. Dalam proyek ini saya menggunakan dua algoritma clustering yaitu Kamis dan DPScan. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi model. Setelah model ditetapkan, hasil clustering dievaluasi untuk memastikan relevansi dan akurasi melibatkan analisis hasil untuk memahami bagaimana pelanggan di kelompok dan pola pembelian yang muncul. Nah, di sini merupakan hasil evaluasi performa model. Nah, yang kedua yaitu rekognisi mata kuliah machine learning. Nah, mata kuliah machine learning ini mempelajari ide dasar, intuisi, konsep algoritma, dan teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas dengan menerapkan algoritma, teknik, dan metode-metode tertentu. Dalam program data science, konsep ini diterapkan pada final project dan tugas. Nah, final project dalam konteks final machine learning dalam konteks final project di PT Mitra Talenta Group digunakan untuk menganalisis data transaksi kedai kopi dan mengembangkan model yang dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan. Berikut merupakan model machine learning yang ditetapkan dalam proyek ini. Nah, di sini clustering merupakan unsupervised. Nah, di sini saya menggunakan Kamis. Kamis merupakan algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan jarak antar data ke pusat cluster atau centroid. Nah, proses yang dilakukan itu yang pertama menentukan jumlah cluster optimal dan menggunakan elbow method dan metrik evaluasi slot score. Yang kedua yaitu melakukan training model dan yang terakhir adalah hasil dari model tersebut. Nah, yang kedua yaitu algoritma DBScan. DBScan merupakan algoritma clustering berbasis densitas yang mengelompokkan data berdasarkan area dengan identitas tinggi serta dapat menangani noise atau outliers. Nah, prosesnya yaitu mencari parameter baik menggunakan grid search, training model dengan parameter optimal yang telah ditentukan. DBScan dilatih untuk mengelompokkan data berdasarkan densitas. Data yang tidak memenuhi kriteria densitas suatu cluster
atau outlier secara eksplisit diberi label -1, menandakan bahwa data tersebut tidak termasuk dalam klaster manapun. Yang proses yang ketiga adalah hasil model, dibebaskan menghasilkan klaster yang lebih fleksibel, mampu melakukan data dengan bentuk tidak beraturan atau densitas yang bervariasi, termasuk menangani outlier. Untuk memudahkan interpretasi, PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data menjadi 2D, sehingga hasil clustering dapat divisualisasikan dengan jelas. Nah, berikut ini merupakan hasil clustering menggunakan DBS Scan. Nah, terlihat di KAMS ini ada 16 cluster dan di sini ada 75 cluster. Nah, untuk selanjutnya yaitu rekognisi mata kuliah machine learning, implementasi supervised learning. Nah, machine learning dalam konteks tugas machine learning di PT Mitra Talenta Group digunakan untuk membangun model machine learning untuk tugas regresi dengan dataset yang telah ditentukan. Membandingkan random forest regressor dan support vector regressor menggunakan metrik MAE, MSE, dan R-square. Nah, yang pertama yaitu random forest regressor. Nah, random forest regressor ini merupakan algoritma ensemble yang menggunakan rata-rata prediksi dari banyak decision tree, cocok untuk data non-linear terhadap outliers dan meminimalkan overfitting. Nah, proses yang dilakukan itu pertama memeriksa missing value, menampilkan informasi dari data frame, mengubah fitur kategori binar menjadi numerik, jika benar sama dengan 1, jika salah sama dengan 0. Nah, terus lalu konversi kolom kategorial menjadi format numerik menggunakan label encoding, memeriksa fitur X dan target, memisahkan fitur X dan target yet, terus membagi data menjadi data latih dan data uji. Yang selanjutnya yaitu inisialisasi model dan terakhir melatih model dan evaluasi model. Nah, begitu juga dengan support vector regressor, algoritma yang memprediksi nilai target dengan mencari hyperplane terbaik ideal untuk dataset kecil dan mampu menangani non-linearitas dengan kernel. Nah, prosesnya juga sama yaitu memeriksa missing value, menampilkan informasi dari data frame, mengubah fitur kategori binar menjadi numerik, mengubah kolom kategorial menggunakan label encoding, memisahkan fitur dan target, membagi data menjadi data latih dan data uji, inisialisasi model, dan terakhir melatih model serta evaluasi model. Nah, yang terakhir yaitu rekognisi mata kuliah Information Retrieval. Mata kuliah Information Retrieval atau IR ini berfokus pada pencarian dan pengambilan informasi dari dokumen atau database yang relevan dengan permintaan pengguna. Mata kuliah ini bertujuan untuk menemukan informasi yang tepat dan relevan dari kumpulan data yang besar. Dalam program data science, konsep ini diterapkan pada final project, terutama di pembuatan chatbot berbasis LLM. Nah, yang pertama ini proses data untuk IR, proses data untuk information retrieval ini dimulai dengan mengunggah dataset yang dilakukan oleh user, lalu ada pencarian informasi dengan LLM. Pencarian informasi dimulai dengan user memberikan pertanyaan spesifik. Nah, lalu model LLM akan memproses pertanyaan tersebut dengan mempertimbangkan konteks dataset, riwayat percakapan, dan pertanyaan yang diajukan. Nah, lalu yang ketiga ada visualisasi data. Fungsi information retrieval ini dalam visualisasi data merupakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam mencari hubungan antara variabel. Nah, yang terakhir adalah clustering untuk mengorganisasi informasi. Setelah model diterapkan, hasil clustering dievaluasi untuk memastikan relevansi dan akurasi. Nah, hal ini melibatkan analisis hasil untuk memahami bagaimana pelanggan dikelompokkan dan pola pembelian yang muncul. Nah, di sini ada gambar dari ini ada LLM-nya sendiri. Karakteristik cluster kami sama dengan 5 itu artinya menampilkan deskripsi karakteristik cluster kelima kami. Nah, di sini ada produk, kota, diskon, harga jual. Nah, dari cluster DBSK sendiri, anggota cluster ini tersebar di beberapa cluster DBSK yang menunjukkan bahwa kedua algoritma mengampilkan data dengan cara yang berbeda. Tidak ada kesamaan yang jelas dalam nilai cluster DBSK untuk cluster kami 5. Nah, demo di sini ada PP install data profiling ini digunakan untuk melakukan analisis IDE secara otomatis.
Nah, ini jika instalasinya sudah selesai, maka dilanjutkan dengan matplotlib, cburn, terus ini ada Nah, untuk Velpet ini tuh data dari eh, mengambil data folder di folder G Drive. Terus ini ada fiturnya, fitur dari dataset ada price, area, bedroom, storage, guest room, dan sebagainya. Terus ini menampilkan ukuran dataset menggunakan pd.read, menggunakan df.head. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang terakhir. Ini memeriksa missing value dengan df.use0.sum menjumlahkan ini karena ini 0 semua maka tidak ada missing value. Nah, terus ini menampilkan info. Nah, di sini ada kolomnya, nama kolom, terus non-null count ini tuh tidak ada missing value, terus data type-nya di sini ada integer, object, tuh. Lalu yang proses selanjutnya itu mengubah fitur kategori biner menjadi numerik. Nah, ada kolom binernya tuh ada main road, room, basement, hot water heater, air conditioning, preferia. Nah, maka dilihat lagi. Nah, di sini kan tadi ini main road kan, ini ada 1, terus roomnya ada 0, ada 1, basementnya ada 0, ada 1, hot waternya 0, terus vertikal menjadi format numerik menggunakan label encoding lagi. Nah, terus dilihat lagi base-nya, data frame-nya. Lalu memisahkan fitur dan target. Ini kita uji. Nah, untuk extrainnya itu ada 4, 3, 6, 12. Terus testnya itu 109, 12. Nah, ini ya turn value-nya. Terus ini ada year test value. Nah, itu membuat model random forest regressor dengan melatih model menggunakan data pelatihan. Nah, ini ada inisialisasi model dengan random forest, membuat model SVR dengan kernel linear yang berarti hubungan antara fitur dan target diasumsikan linear dengan melatih model SVR pada data pelatihan. Terus ini melatih model random forest, melatih model random forest regressor menggunakan data pelatihan dan menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi nilai target pada data uji. Nah, begitu juga melatih si model menggunakan MAE, RMSE, dan R-squad. Itu menghitung rata-rata nilai absolut dari perbedaan antara nilai target yang sebenarnya dan prediksi model, terus menghitung rata-rata kuadrat dari perbedaan antara nilai target yang sebenarnya dengan nilai prediksi, lalu mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam target dan mengembalikan 3 metrik evaluasi. Nah, begitu juga di evaluasi random forest. Nah, terus di sini ada evaluasi random forest menggunakan fungsi model evaluasi untuk menghitung metrik evaluasi dari model random forest dan menampilkan hasil model evaluasi model random forest. Nah, di sini hasil dari MA-nya ada 10, 25, dan bla bla bla. Terus ada RMS-nya 14,012, terus ada R-squad-nya itu 0, di support untuk evaluasi SVR di sini MAI-nya 1468,177, RMSE-nya 19,40,461, dan R-squad-nya itu akan saya bahas tentang menggunakan coffee shop transaction clustering, ada pandas, navigate scalar. Nah, di sini ada data analysis, idealistic deskripsi, data teratas, data terbawah, visualisasi distribusi fitur, ada distribusi unit price, total quantity, dan diskon. Nah, yang soal missing value dan duplikat, lalu check outliers menggunakan Zcourse. Nah, tidak ada missing value dan nilai duplikat, dan base outliersnya juga 0. Nah, terus di sini saya membuat fitur baru untuk mempermudah pengelompokan, yaitu dengan membuat fitur harga jual, yaitu unit price dikali total quantity dikali 1 dikurangi diskon per 100. Nah, yang selanjutnya itu scaling data atau normal baru. Nah, yang selanjutnya yaitu training model machine learning. Nah, ini mencari nilai kata terbaik menggunakan elbow method. Terbaik untuk Cummins itu hanya sama dengan 20 dengan slot score itu cluster optimal. Nah, di sini ada training model DBS yang clustering, parameter, terus menghitung slot score jika terdapat lebih dari satu cluster, scan dengan parameter yang telah dioptimalkan dan melakukan hasil evaluasi. Nah, di sini parameter terbaiknya itu dengan epsilon 0,1 dan minimal sampel itu sama dengan 3. Nah, slot score evaluasi performanya. Nah, di sini slot score kami itu 52,11 dan ini analisis dan visualisasi hasil. Nah, di sini ada
Ringkasan, cluster 0 itu unit price-nya 355, total quantity-nya 5, harga jualnya 16.388 sampai cluster terakhir. Nah, di sini juga termasuk cluster untuk DBS Scan, cluster minus 1 atau outliers, itu unit price-nya 4063, total quantity-nya 4, harga jualnya 146340, dan sampai sering yang telah saya tunjukkan tadi di PPT. Nah, hasil visualisasi hasil di sini ada cluster 0 sampai cluster 16. Terus di sini ada visualisasi hasil clustering TPS American PCA. Nah, di sini saya menggunakan API key dari Gemini AI. Terus melakukan POM. Di sini langsung ini aja ya. Nah, di sini Streamlit um, hmm, hmm. Ini sih kita menunggu. Nah, di sini ada file untuk upload. Oke, nah di sini sudah EEC boot. Terus ini ada tempat untuk upload file. Nah, karena tidak ada file yang diunggah, maka tidak ada file yang diunggah. Maka kita akan mengupload file yang hasil clustering tadi. Nah, di sini memiliki profil memiliki bentuk 750 baris dengan 9 kolom karena penambahan kolom data fitur baru dan hasil clustering. Nah, di sini ada transaksi date, product name, unit price, total quantity, city, kota, diskon, harga jual, cluster kami, cluster DBS Scan. Nah, ini langsung kita input aja. Di sini karakteristik kami cluster kami sama dengan 5. Nah, di sini adalah minusnya, yaitu untuk inputannya itu harus ada cluster underscore Cummins atau enggak cluster underscore DBS Scan. Nah, ini untuk jawabannya berdasarkan data yang diberikan clustering kami dengan nilai 5 memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, produknya itu ada americano dan tea terlihat paling sering muncul di dalam cluster 5 ini. Nah, terus selalu kotanya itu ada transaksi dari Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Jumlah transaksinya tuh cukup banyak transaksi yang masuk ke dalam cluster 5 ini. Harga jualnya juga rentang harganya bervariasi. Nah, diskonnya tuh juga presentasi diskon juga bervariasi. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk visualisasi data, makin statistik ringkasan ini. Nah, ini ada unit price, total, median, SDT, min 25%, 50% maksimal, gitu kan. Lalu ada visualisasi data ini, visualisasi data yang diplotkan, nah ini. Ini ada harga jual dan diskon. Nah, ini ada harga jual, terus ini ada diskonnya. Nah, ini melakukan analisis clustering. Ini label clustering, jumlah cluster untuk kami 1/3. Nah, di sini misalnya. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.